Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau siapkan hati yang paling terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian kita. Mari pada pagi hari ini kita mau tinggalkan sejenak aktivitas kita mau tinggalkan sejenak apapun yang sedang ada di pikiran kita mau fokuskan itu kepada Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih bahkan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib setiap hari. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Kaulah Raja, oh Kau baik Tuhan, Engkau mulia. Terima kasih, sebab Kau besar, Engkau kudus, Engkau mulia, penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, teramat baik. Kami bersyukur padamu, kami mau menyenangkan hati-Mu. Untuk hari ini dan selamanya kami mau persembahkan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Allah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih karena kebaikan Tuhan. Terima kasih karena kemurahan Tuhan, pengharapan yang selalu terus-menerus ada di setiap kehidupan kami. Bapak, pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan setiap kami memuji muliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan, kita mau serukan nama Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu daya
jemaat pujikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara, kita mau serukan namanya, kita mau memuji membesarkan namanya, kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Besar Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Bapa di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Bapa di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Bapa di atas segala nama. Yesus Bapa di atas segala nama. Yesus Bapa di atas segala nama. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum itu kita mau berdoa. Nanti saya minta Bunda Risa untuk berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah membuka kami
Tuhan, sebentar kami akan menjalankan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang kami memberi, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian Aku Jatuh Cinta. Kasih sayangmu tak pernah berubah. Sejak pertama kita bersama, sampai kini pun ku tetap merasa kesetiaan yang sungguh tiada tara. Bahkan di saat ku gundah, di dalam kecewa, Kau selalu ada di dalamku, di sukacita. Sungguh aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Kasih sayangmu tak pernah berubah. Kasih sayangmu tak pernah berubah. Sejak pertama kita bersama, Sampai kini ku terus tetap merasa kesetiaan yang sungguh tiada tara. Bahkan di saat ku gundah, di dalam kecewa, Kau selalu ada di dalamku, di sukacita. Sungguh aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita. Hati yang seperti tanah yang subur yang siap ditanami benih firman Tuhan. Dan biarlah benih itu dapat tertanam, bertumbuh dalam kehidupan setiap kita. Biarlah lewat kehidupan kami Bapak, biarlah lewat setiap perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan, kami mau berani menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bisa bersaksi untuk orang-orang lain di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan bukan hanya sekedar dalam pelayanan kami, tapi dalam kehidupan kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan bukan hanya sekedar nyanyian kami, tapi melalui hati kami. Biarlah setiap kehidupan kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan
yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Waktu dan tempat kami silakan pada Bapak Gembala. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. menyenangkanmu, Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itulah Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan, kiranya ini boleh sungguh-sungguh dari hati kami yang meluap dan kami nyanyikan bahwa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan, itulah kerinduan kami. Oleh karena itu Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu di tengah-tengah kami siang hari ini, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu dengan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, setiap nyanyian, pujian, pengagungan yang kami baru saja naikkan, biarlah boleh sungguh-sungguh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau duduk dengan Dia mendengarkan firman-Mu, bersabdalah, berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengar. Dalam segala kelemahan hamba, dalam segala keterbatasan hamba, kiranya roh Tuhan bekerja. Menyampaikan kepada setiap jemaat semua dengan jelas dan presisi apa yang jadi isi hatinya Tuhan untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan. Sehingga hidup kami boleh benar-benar menyukakan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus berkaryalah. Setiap roh, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang mencoba mengganggu cara berpikir kami, yang mencoba untuk mengeraskan hati kami mau halau dan usir di dalam nama Yesus. Hati pikiran kami menjadi tanah hati yang baik dalam kendalinya Tuhan.
Sehingga semua kami tanpa terkecuali diberkati. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi Tuhan saja, kami siap sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk tim pujian dan juga penyembahan yang sudah melayani semua kita pada pagi hari ini. Baik, shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sehat semua? Sehat, kabar baik semua, puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari yang mungkin terasa agak dingin ini ya, kita melihat banyak kursi-kursi kosong di sekeliling kita. Mari banyak berdoa, ya banyak berdoa. Ya, supaya jemaat Tuhan tidak di pandangannya tidak dikaburkan dengan cara-cara pikir dunia, dengan cara-cara pikir yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kemudian menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mari banyak berdoa, banyak bergumul, dan kemudian kita melakukan apa yang jadi firman Tuhan pagi hari ini nanti, yaitu bagaimana kita dengan berani menyatakan Tuhan, dengan berani menyatakan iman, sehingga orang-orang melihat cara hidup kita dan mereka pun tertarik. Sehingga kursi-kursi yang kosong yang Bapak Ibu Saudara lihat pagi hari ini, dalam nama Yesus kita boleh berdoa Tuhan isi dengan jiwa-jiwa. Amin. Bukan untuk kebanggaan gereja ini, bukan untuk saya, bukan. Tapi semata-mata supaya semakin banyak jiwa yang hidupnya sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Sebagaimana pujian yang tadi kita naikkan. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bulan Juli ini kita akan masuk ke tema yang baru, yaitu Dare to Declare. Berani untuk menyatakan. Loh, apa orang Kristen ada yang gak berani? Oh banyak. Berani untuk apa? Berani untuk menyatakan bahwa dirinya Kristen. Karena banyak orang Kristen gak berani menyatakan dirinya Kristen. Banyak orang Kristen malu mengakui dirinya Kristen, mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus. Apalagi kita tinggal di lingkungan di mana kita ini minoritas. Ya, apalagi hari-hari ini kita melihat Indonesia lagi gak baik-baik saja dalam hal toleransinya. Bapak Saudara juga bisa melihat sendiri bagaimana di berita, bagaimana di web dan segala macam. Apakah sudah bisa dioperasikan? Oke, siap. Ya, terima kasih. Hari-hari yang akan kita hadapi ke depan bukan hari-hari yang makin baik, tapi hari-hari yang makin jahat. Saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu Saudara realita yang ada di bangsa kita. Yang membuat banyak orang Kristen, yang membuat anak-anak kita, anak-anak kecil, anak-anak Kristen, kemudian merasa inferior dengan imannya. Karena mereka melihat kenyataan yang semacam ini. Daripada aku dibully, lebih baik aku gak usah bilang kalau aku Kristen. Daripada aku mendapatkan perilaku anarkis, lebih baik aku tidak mengakui aku Kristen. Lebih-lebih lagi, ada orang-orang yang mungkin daripada aku kenapa-kenapa, lebih baik aku meninggalkan Kristus. Kalau kita nggak melihat ini realita, ini bukan isapan jempol. Kalau kita masih rame ribut dengan urusan internal gereja saja, kita masih ribut dengan urusan-urusan yang remeh-temeh, sementara saudara seiman kita merasakan hal-hal yang semacam ini, dan kita nggak siap mendeklarasikan iman kita, apa yang kita ributkan ini nggak mempermuliakan Tuhan, tapi malah mempermalukan Tuhan. Cepat atau lambat Bapak Ibu Saudara akan menghadapi realita, harus berani menyatakan keimanan saudara di hadapan orang lain. Rabu kemarin saya sudah bicara di Oikos Ngipang. Tema ini perdana saya omongkan di Oikos Ngipang. Cepat atau lambat, bahkan mungkin panjenengan sudah mengalami hal itu di rumah, di lingkungan sekitar, di sekolah maupun di tempat kerja. Bahwa karena Anda Kristen, Anda mendapatkan perlakuan yang berbeda. Itu realita. Nah kalau kita nggak kuat dalam iman kita dan kita nggak berani menyatakan, kita nggak berani declare bahwa saya pengikut Kristus, habis. Orang-orang percaya 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun yang akan datang mungkin akan habis. Karena orang-orang Kristen hari-hari ini takut untuk menyatakan keimanannya. Banyak orang lebih memilih bungkam. Ini persis apa yang dialami oleh Timotius di Efesus pada waktu Rasul Paulus menuliskan surat kepada anak rohaninya ini. Ada fakta-fakta yang membuat Timotius kemudian
Anak muda ini merasa ciut nyali, merasa nggak mampu, merasa nggak sanggup. Dia harus melayani di sebuah tempat di mana tekanan luar, tekanan dalam sama-sama menghimpit. Dari luar ada intimidasi yang begitu kuat. Dari dalam orang-orang menjadi takut. Urusan-urusan internal jemaat pun nggak kalah pelik. Sehingga Timotius yang masih muda ini berpikir, apa aku sanggup melayani di Efesus ini? Apa aku bisa? Dari luar tekanannya begitu kuat, dari dalam jemaat ribut sendiri. Bahkan ada susupan-susupan, penyusup-penyusup, aliran-aliran sesat masuk ke Efesus. Timotius merasa, apa aku bisa? Makanya ada satu ayat yang terkenal di kalangan anak-anak muda, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam kekudusanmu, dalam tingkah lakumu dan lain sebagainya. Ayat itu dituliskan Rasul Paulus kepada Timotius karena dia muda tapi dia harus memimpin jemaat Efesus. Melayani di sana, enggak mudah, enggak gampang. Nah ini yang kita alami juga dialami oleh Timotius beberapa ribu tahun yang lalu. Ada tekanan dari luar, ada tekanan dari dalam. Hari-hari ini orang juga mempunyai rasa takut, ragu, malu menyatakan kekristenannya di tempat kerja, sekolah, di lingkungan sekitar. Ya. Anak kita Nina beberapa waktu yang lalu pun juga pernah bersaksi mendapatkan perilaku yang tidak baik di sekolahnya karena dia ikut Kristus. Ini realita kok, kenyataan. Kalau panjenengan belum mengalami, ya belum aja. Suatu kali saat mungkin akan mengalami. Sekarang belum saja. Karena kita Kristen, kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan tidak adil. Pertanyaannya, apakah kita mau menutup diri kita dan tidak mengakui Kristus? Atau kita tetap menyatakan bahwa saya seorang Kristen, saya seorang pengikut Kristus. Banyak orang memilih diam, enggak berani menyatakan imannya, mereka pilih bungkam. Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang akan kita bahas selama 1 bulan ini, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 7 dan 8. Bapak Ibu Saudara bisa baca di slide, atau bisa juga tandai di Alkitab maupun di handphone, biar kita bisa baca terus, setiap hari kita renungkan, di oikos, terus dikembangkan. 2 Timotius 1 ayat 7-8, mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat ini akan kita bahas untuk kita berani mendeklarasikan, berani menyatakan iman kita. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, latar belakang surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang ada di penjara di Roma. Hari-hari itu Kaisar Nero sedang gila-gilanya. Kaisar Nero sedang sangar-sangarnya berusaha untuk menumpas kekristenan di Roma. Dia lakukan penganiayaan yang begitu kejam, yang begitu bengis kepada orang percaya. Rasul Paulus hanya bisa mendengar dari balik penjara. Bagaimana penganiayaan yang begitu luar biasa dilakukan oleh Kaisar ini, Kaisar Nero. Nah, satu sisi Paulus pun mengalami himpitan. Paulus mengalami kesesakan. Paulus mengalami penganiayaan, dia di penjara. Lingkungannya pada waktu itu di Roma juga sedang tidak baik-baik saja. Tetapi dalam hatinya dia pun turut memikirkan nasib anak rohaninya Timotius. Paulus di Roma sedang gak baik-baik saja, tetapi dia tetap berkeputusan untuk menguatkan hati anak rohaninya Timotius dengan surat yang tadi kita baca. Timotius di lain pihak seorang yang masih muda. Dia memimpin jemaat Efesus yang penuh dengan kompleksitas, penuh dengan tantangan. Nanti kita akan belajar ya betapa kompleksnya jemaat ini juga. Timotius ini pemalu dan bagaimana dia harus menghadapi permasalahan, kesukaran, adanya penganiayaan berat dari luar gereja dan ancaman guru-guru palsu di dalam gereja. Yang tadi saya bilang, jadi dia kepenyet, kehimpit. Dari luar dapat tekanan, dari dalam ada ajaran sesat. Dari luar ada problem, dari dalam pun problemnya juga gak kalah. Timotius yang masih muda ini, dia harus merasakan hal yang demikian rupa. Dan dia mendapatkan surat yang meneguhkan hatinya. Dan surat ini bukan sekedar surat isinya doktrin, bukan sekedar surat isinya pengajaran, bukan sekedar surat isinya nasihat. Surat 2 Timotius adalah surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus.
di masa-masa penghujung hidupnya. Dia tinggal menanti eksekusi. Jadi surat ini begitu berharga bagi Timotius. Surat dari seorang bapak yang diterima oleh anak, di mana bapak ini sendiri juga lagi dalam keadaan yang gak baik-baik saja. Di penjara di Roma menanti eksekusi. Tetapi bisa menguatkan hati Timotius untuk tetap berani menyatakan imannya. Jadi kalau panjenengan semua menganggap enteng pesan ayat yang kita akan bahas 1 bulan ini, kita memandang enteng perjuangan 2 orang hamba Tuhan yang luar biasa. Yang satu yang senior yaitu Rasul Paulus. Di tengah himpitan dia di dalam penjara, dia mengalami siksaan, deraan, tapi dia masih memperhitungkan dan memperdulikan jemaat. Satu sisi anak muda yang terjun melayani jemaat, tapi juga mendapatkan persoalan yang gak kalah mudah. 2 orang ini sama-sama berjuang dengan caranya untuk berani menyatakan Injil, berani menyatakan identitas Kristen. Panjenengan mungkin gak sampai di penjara. Bapak Ibu Saudara gak sampai mengalami desakan ekstrim sebagaimana yang di Sukabumi, atau mungkin bulian yang dialami oleh anak yang meninggal itu. Kita mungkin gak ngalami hal-hal itu. Tapi kita mengalami persoalan, mungkin problem di gereja, mungkin di lingkungan kerja, mungkin ngalami di keluarga. Gesekan-gesekan yang membuat kita harus mengambil keputusan yang tepat, menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Firman ini bisa menjadi jawaban. Coba kita renungkan hal ini. Mungkin kita gak sampai menyangkal Tuhan. Mungkin Bapak Saudara gak sampai seperti Simon Petrus yang menyangkal Tuhan. Ini loh muridnya Yesus. Oh bukan, aku gak kenal itu. Ini aku melihat dia bersama-sama dengan Yesus. Oh enggak, aku gak tahu. Mungkin kita gak sampai menyangkal Yesus. Tapi renungkan hal ini. Apa kita lebih sering memilih diam agar diterima daripada menyatakan iman kalau kita orang Kristen, kalau kita pengikut Kristus. Mungkin kita gak nyangkal, tapi kita diam. Mungkin kita gak sampai menyangkal Kristus, tapi kita gak berani menunjukkan diri bahwa kita pengikut Kristus. Tidak lebih baik dari menyangkal. Karena toh pada akhirnya orang juga gak bisa melihat iman kita. Mungkin kita gak sampai menyangkal Kristus, tapi apa kita malu dikaitkan dengan Kristus di hadapan orang banyak? Mas kamu orang Kristen ya? Iya Bu, kok ibu tahu? Malu. Mbak kamu Kristen ya? Iya Bu. Mungkin kita gak sampai menyangkal, tapi apakah kita diam saja? Atau kita malah merasa inferior, merasa ciut nyali, merasa malu, mengakui bahwa kita pengikut Kristus. Ironisnya Bapak Ibu, dunia itu gak pernah malu menyatakan dosa. Dunia gak malu-malu menyatakan dosa. Ironisnya, tapi banyak orang Kristen malu menyatakan Kristus. Pangetentu. Orang-orang gak malu korupsi. Lebih malu mengakui kalau dia Kristen. Orang-orang gak malu kumpul kebo, lebih malu mengakui kalau dia Kristen. Apakah kita gak merasa ada yang salah dengan sistem ini? Dengan dunia yang seperti ini? Apa kita gak merasa ini aneh? Dan kalau sampai kita juga terjerat di dalamnya, kita pun mengalami rasa malu, minder karena kita Kristen pengikut Kristus, berarti kita sudah masuk dalam sistem itu. Dunia bangga dengan dosa-dosa mereka, tapi justru kita malu dengan Kristus kita. Pernahkah Anda merasa ragu, gak nyaman menyatakan iman dan bersikap benar sebagai orang percaya di tempat umum karena takut dianggap aneh atau terlalu rohani? Pernah? Kemarin di Oikos Ngipang ada seorang anak muda kesaksian ketika ujian di kampusnya, yang lain menggunakan ChatGPT. Karena nggak ada dosennya, yang ada hanya asisten dosen. Nah, kemudian semua mahasiswa menggunakan ChatGPT. Nah, dia nggak berani pakai ChatGPT, dia kerjakan diri sendiri, manual. Asisten dosennya nanya, kok kamu nggak pakai ChatGPT? Wong teman-teman pakai ChatGPT.
Teman-temannya juga bilang, iya enggak apa-apa, pakai ChatGPT aja. Dia bilang, enggak mau. Kemudian dia dijawab sama temannya, oh nggih, siap Bu Pendeta. Bertindak jujur, langsung dapat predikat pendeta. Bertindak benar, langsung dianggap pendeta. Bertindak yang sejujurnya, yang sebenarnya, langsung dibilang sok suci. Pernah ngalami yang begitu? Sistem dunia, lebih baik kita salah, daripada kita jadi bertindak benar, tapi dipandang aneh. Yang jualanmu nek pengen rame ya orang ngono carane, tak jak rono. Mas ndak, wah kowe iki kuno. Nek carane ngene kowe ora maju-maju. Ya ndak akan bisa untung-untung, ora sugih-sugih kamu. Wes to, teman-temanmu semua pakai. Delok iki lho, lah iki jentrek-jentrek. Kamu enggak pakai gitu, enggak akan bisa berhasil. Aneh, wagu. Kemudian kita berkata, enggak, anak Tuhan saya orang Kristen. Wah, siapa pendeta? Siapa pendeta? Sistem dunia sudah kacau. Kalau kita membiarkan diri hanyut dengan cara-cara berpikir begini, kita enggak akan berani menyatakan diri kalau kita orang percaya, orang Kristen. Mari kita belajar, ada 3 kebenaran yang saya rindu bagikan pada Bapak Ibu Saudara dari ayat-ayat tadi. Yang pertama, keberanian bagi Injil. Berani untuk Injil Kristus. Ayatnya yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oh, enggak ada kata berani di sini Om. Oh benar, betul. Tetapi ada kata roh ketakutan di sana. Lawan dari ketakutan adalah bangkit untuk berani. Tetapi alih-alih memilih kata berani, Rasul Paulus memilih 3 kata untuk mewakili keberanian. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya apa? Berani saja enggak cukup. Kalau beraninya kita enggak didasari kebenaran firman. Kejadian pengerusakan kemarin, orang-orang berani enggak itu? Itu orang-orang berani loh Pak. Masuk teriak-teriak, orang pengecut kan mereka sembunyi, enggak. Orang-orang berani loh. Mikul salib buat mecah-mecahi kacau, berani loh. Anak-anak yang membuli anak SD ini sampai dia jatuh sakit dan mati. Orang anak ini berani enggak ini? Berani loh. Mukulin orang itu butuh keberanian. Nendangin orang itu butuh keberanian. Berani saja enggak cukup. Halo? Berani saja enggak benar Pak. Berani saja enggak cukup Bapak Ibu Saudara. Berani enggak cukup. Makanya Paulus alih-alih memilih Allah tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Paulus enggak bilang roh keberanian. Paulus bilang Allah tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tapi membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 3 ini yang membangkitkan keberanian bagi Injil. Memberitakan Injil dengan cara yang tepat. Rasul Paulus menekankan ketakutan itu bukan dari Allah. Bukan. Ketakutan datangnya bukan dari Allah. Manusia diciptakan di Taman Eden gak ngerasa takut. Pertama kali ada kata takut muncul di Alkitab setelah manusia makan buah pengetahuan baik dan buruk. Pertama kali kata takut muncul di Alkitab ketika Tuhan datang ke Taman Eden mencari Adam. Adam di mana kamu? Dan Adam bersembunyi karena dia takut, karena dia telanjang. Dia bersembunyi. Ketakutan datangnya bukan dari Tuhan, ketakutan datang dari iblis. Sifat pengecut bukan dari Tuhan. Justru Allah itu menganugerahkan keberanian, tapi yang berlandaskan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini pun lahirnya juga dari Allah. Kekuatan panjenengan dan saya lahir dari Allah. Pergumulan hari-hari ini itu kan ya gak gampang-gampang ya. Ada yang pergumulan tentang cinta, hati kita potek. Gak mudah juga kok. Ada yang pergumulan tentang ekonomi, ya pengennya segera bangkit dari keterpurukan, juga gak mudah. Pergumulan karena pelayanan, hati kita kecewa juga gak mudah. Tapi ada kekuatan dari Tuhan yang menopang kita untuk bangkit berdiri terus. Enggak menyerah gitu. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kasih juga datangnya dari Tuhan.
Untuk kita tetap mengasihi jiwa-jiwa, kita memperhatikan jiwa-jiwa. Datangnya dari Tuhan dan ketertiban. Jadi alih-alih kita ini merasa minder karena iman kita, alih-alih Bapak Ibu Saudara malu karena iman panjenengan sebagai orang Kristen, bangkitlah berani karena Anda dapat kekuatan dari Tuhan, gak usah takut. Kasih, jangan balas orang yang membuli Anda, jangan balas orang-orang yang mungkin membuat Anda terintimidasi. Kasihi mereka dan tetaplah tertib. Tidak usah dibalas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, alih-alih kita takut mengakui kita orang Kristen, kita tetap berani karena kita punya kekuatan, kita punya kasih dan ketertiban. Nyatakan iman kita bukan hanya di gereja, tapi juga di ruang kerja. Mas Yunat kemarin kesaksian kalau di bengkel kadang-kadang nyetel lagu rohani. Masih lumayan lah Mas, ya, daripada nggak pernah gitu. Kadang nyetel lagu rohani, orang di banter. Orang jadi tahu, oh Kristen toh Mas, Kristen. Gus, berani menyatakan iman. Tapi saya berharap tidak hanya sebatas simbol saja. Bahwa lagu rohani, oh saya Kristen. Tapi betul-betul buktikan kalau kita ini orang Kristen. Ya. Di media sosial, jangan cuma jadi sekedar bio profil aja, ya orang Kristen gitu kan. Yohanes 3:16, 2 Timotius 2 ayat 2 gitu kan. Jangan cuma jadi bio profil aja. Tapi berani menyatakan keimanan kita, tapi pun kita harus membuktikan, kita harus memastikan bahwa kita pun jangan sampai memalukan Tuhan. Di sekolah, di keluarga, nyatakan iman kita, saya pengikut Kristus. Gunakan keberanian bukan untuk menyerang, tapi untuk menyatakan kebenaran dengan kasih dan ketertiban. Ya. Seperti yang kemarin saya obrolkan, ada Nina juga. Jangan dibalas. Jangan. Beranilah atas dasar kasih dan ketertiban. Tetap dikasihi, tetap tertib, tetap baik. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks pelayanan misalnya, ada persoalan, ada, biasa itu, lumrah. Kita mau bangkit berdiri dengan berani untuk mengadakan perlawanan frontal. Wes, ben, dibuka sisan, gitu kan. Ajur-ajuran misalnya, ini tidak bisa begitu. Keberanian lahir ketika kita punya kekuatan, kasih dan ketertiban. Dalam pelayanan, dalam keluarga pun sama. Kita gak selalu baik dengan keluarga kita. Ada selek, ada beda pendapat. Jangan dilawan dengan frontal. Jangan lalu kemudian kita menunjukkan bahwa aku juga bisa, aku gak mau diinjak-injak, gak bisa. Lawan dengan kekuatan, kasih dan ketertiban. Keberanian yang panjenengan miliki dengan dasar ini adalah keberanian yang menunjukkan kualitas iman kita. Amin. Tapi kalau keberanian kita adalah keberanian dalam bentuk kita melawan, mengadakan perlawanan tindakan yang kemudian merugikan, itu bukan lahir dari Tuhan. Karena tidak lahir dari kekuatan, kasih dan ketertiban. Nangkep Bapak Ibu? Halo? Di lingkungan masyarakat pun sama. Kita mendapatkan persekusi, dibully. Jangan lawan dengan frontal. Demo diadu dengan demo, habislah. Lawan dengan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nangkep? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Bicara tentang nama Yesus dengan kasih dan keberanian, sekalipun dengan suara yang gemetar. Jadi keberanian itu diukur, bukan dari sangarmu, bukan dari sangarnya kita. Tapi keberanian diukur ketika ada kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam kita menyatakan firman, menyatakan iman kita. Itu. Bukan karena sangarnya, bukan karena tatonya banyak. Wah, emang kedel ya, bukan. Tapi orang Kristen yang berani adalah ketika dia tetap bicara tentang nama Yesus dengan kasih keberanian, sekalipun suaranya gemetar, ndredeg, sekalipun terbata-bata, tapi dia berani, declare, menyatakan keimanannya. Bapak Ibu Saudara,
Yang pertama, keberanian bagi Injil. Kita harus punya. Sekali lagi, kejadian-kejadian seperti di Sukabumi, bukan kita respon dengan melakukan hal yang serupa. Dan puji Tuhan pemilik rumah retret itu melakukan respon yang tepat, yang menjadi contoh bagi kita. Keberaniannya didasari kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kedua, ada kebohongan klasik di ayat-ayat ini. Yang pertama tadi ada, keberanian, bagi Injil. Yang kedua, di ayat-ayat yang kita baca, ayat 7 dan 8, ada kebohongan klasik di sana. Kenapa saya katakan kebohongan? Karena itu dusta. Kenapa saya katakan klasik? Karena itu diulang-ulang. Tapi poin ini menjadi penting, karena kita terus-menerus seringkali jatuh di situ. Kita sudah tahu iblis itu cuma bisa ngapusi, tapi kita terus saja jatuhnya di situ. Kita tahu iblis itu enggak benar, tapi kita makan bulat-bulat omongannya iblis. Ada kebohongan klasik di sana. Perhatikan ayatnya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Rasul Paulus sadar betul Bapak Ibu Saudara, tantangan terbesar yang dialami oleh Timotius dan juga dialami orang percaya lainnya, termasuk kita, adalah rasa takut dan rasa malu tapi yang salah arah. Salah arah. Perhatikan kata-katanya, jangan malu bersaksi tentang Tuhan, jangan malu karena Paulus seorang yang dihukum karena Tuhan. Paulus bilang sama Timotius, Tim ojo isin karena Tuhan, ojo isin mergo aku ya tim Bapak rohanimu ini yang menderita karena Tuhan. Jangan malu. Karena kalau sampai kita malu karena Tuhan, rasa malu dan takut kita itu salah arah. Kenapa salah arah? Karena sejak dari Eden, rasa takut dan malu itu lahir dalam diri manusia itu karena dosa. Takut dan malu itu muncul pertama kali, saya katakan tadi di awal, itu karena dosa. Begitu pertama kali mereka makan buah terlarang, Alkitab mencatat Adam dan Hawa langsung sadar kalau mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daunan untuk dipakai jadi baju mereka. Pertama kali mereka merasa malu di situ. Kemudian Allah berjalan-jalan di taman mencari manusia, Adam menjawab, kami bersembunyi karena kami takut. Takut muncul juga di situ. Malu dan takut pertama kali muncul itu Pak, Bu, itu di Taman Eden karena dosa. Nah, tapi iblis sekali lagi melakukan trik lamanya, tapi kita terus menerus jatuh di situ. Trik lama iblis apa? Memutarbalikkan fakta. Dari dulu, dari Taman Eden itu trik yang dipakai iblis. Iblis bilang sama Hawa, Hawa, bukankah Tuhan berfirman kepadamu bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya? Apakah itu kata-kata Tuhan? Tidak. Tuhan bilang apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tapi jangan yang satu itu. Iblis bohong. Kebohongan kedua. Bukankah Tuhan akan bilang, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan mati? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal firman Tuhan tegas, kamu makan buah ini, kamu mati. Diputar sama iblis. Kebohongan ketiga, justru kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu apa yang baik, tahu apa yang jahat. Padahal manusia sejak awal diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jatuh enggak manusia? Jatuh dengan kebohongan iblis itu. Nah, taktik ini diulang lagi terus menerus. Harusnya kita itu malu dan takut karena dosa. Tapi kita nggak malu dan takut karena dosa. Kita nyolong, kita maju terus, kita nggak malu, kita nggak takut. Kita berzinah, kita maju terus, kita nggak malu, kita nggak takut. Kita korupsi, kita maju terus, kita nggak malu, kita nggak takut. Tapi begitu kita ngomong, ayo ngomong sama orang dunia, kamu Kristen, kamu pengikut Kristus. Nanti dulu, kita malu, kita takut. Salah, dan kita jatuh lagi di situ, kita jatuh lagi di situ. Itu taktiknya iblis, kebohongan yang klasik Bapak Ibu. Dari dulu kebenaran Allah sama dia diputar aja udah. Dan manusia dengan bodohnya, maaf saya harus menggunakan kata ini, menelan bulat-bulat itu. Rasa takut dan malu lahir dalam diri manusia itu karena dosa. Lalu mengapa kita merasa takut? Karena kebenaran. Lalu kenapa kita merasa malu? Karena kebenaran.
Ketika aku mendengar, kata Adam, bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Manusia langsung pintar loh ngapusi. Apa kata Hawa ketika pertama ketemu ular? Apa yang Tuhan bilang ketika kamu makan buah ini? Hawa menjelaskannya tepat seperti kata Tuhan enggak? Tepat. Kalau aku makan buah ini, aku akan mati. Hawa tetap mengatakan yang benar. Karena memang manusia sebelum jatuh dalam dosa, hidupnya sungguh-sungguh benar. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, kebohongan yang keluar dalam bibirnya. Menurutmu yuk, Adam dan Hawa sembunyi, menjadi takut. Apakah karena telanjang? Karena apa? Karena apa? Apa yang membuat Adam dan Hawa bersembunyi? Apa karena mereka telanjang? Karena mereka melawan perintah Tuhan. Bukan karena telanjangnya. Tapi sekali lagi dosa, iblis sudah memutar balik. Kita ini anak-anak Bapa. Dan begitu kita jatuh dalam dosa, kita langsung kena natur dosa. Kita jadi anak-anak dosa. Makanya Yesus bilang, bapamu itu iblis. Sebab iblis adalah bapa segala dusta. Nah kita begitu pintar ngapusi. Kita begitu pintar mencari alasan. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan. Tidak ada itu dosa, tidak ada itu rasa takut dan malu. Lahir dari kebenaran, tidak ada. Takut dan malu itu lahirnya dari dosa. Lalu kenapa Paulus jangan malu bersaksi tentang Tuhan? Jangan malu karena aku. Jangan malu sebagai pengikut Kristus. Jangan malu karena kita ini seorang Kristen. Kenapa Paulus bilang begitu? Karena ini ironinya begitu. Harusnya orang malu karena berbuat dosa, tapi ini jadi Kristen kok malah merasa malu. Ojo, jangan tim. Jangan begitu tim. Nah, apakah panjenengan juga mengalami hal yang serupa? Terhadap dosa kita enggak malu mengakui, tapi kepada Kristus, iman kita kepada Tuhan, kita malu mengakui. Jangan menyembunyikan identitas Kristen kita demi sebuah kenyamanan atau pencapaian. Jangan. Tetaplah berani mengakui kalau Anda Kristen, pengikut Kristus. Jadikan hidup kita ini kesaksian, bukan sekedar kata-kata, tapi juga sikap dan keputusan yang menyatakan Kristus. Mari sikap kita, kata-kata kita, betul-betul menceritakan kebanggaan kita kepada Tuhan. Coba kita renungkan sejenak orang-orang Kristen di sekeliling kita. Mereka lebih bangga bercerita tentang sinetron favorit mereka daripada bangga bercerita tentang Tuhan Yesus. Mereka lebih bangga bercerita tentang usaha mereka yang diberkati, yang laris manis daripada cerita tentang Yesus yang memberkati usaha mereka. Mereka lebih bangga cerita tentang drama Korea favorit mereka, band K-pop favorit mereka. Bahkan parahnya lagi, orang-orang lebih bangga cerita tentang keburukan gosip orang lain. Hari-hari gak pernah lepas dari gosip. Daripada cerita, declare, menyatakan bahwa dirinya seorang pengikut Kristus. Yang semestinya memalukan bukanlah Injil, tapi jika kita diam dan malu akan Injil. Yang memalukan itu bukan Kristus. Yang memalukan itu bukan iman kita kepada Tuhan. Justru yang memalukan adalah ketika kita memilih untuk malu dan diam karena Tuhan. Itu memalukan. Yang ketiga, kesanggupan dari Allah. Yang pertama yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat ini, yang pertama apa? Kekuatan bagi Injil. Yang kedua, keberanian bagi Injil, Yang kedua, enggak kompak. Halo, kebohongan yang klasik. Yang ketiga, kesanggupan. Saya ambil foto ini untuk menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa saya itu juga manusia biasa. Saya ini bukan terbuat dari besi dan baja. Android, robot, bukan. Saya juga terbuat dari daging, darah,
syaraf, ya, sama seperti panjenengan semua. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah rasa marah, saya pun pernah rasa marah. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah kecewa, saya pun pernah kecewa. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mangkel, saya pun pernah mangkel. Bapak Ibu Saudara merasa capek, saya pun juga pernah merasa capek. Bapak Ibu Saudara pengen berhenti, saya pun juga pernah pengen berhenti. Nah kalau saya masih lanjut lagi, apa karena saya pinter? Kesanggupan ini datangnya dari Allah. Berkali-kali pikiran untuk mengelak, pikiran untuk lari, pikiran untuk menghindar, pikiran untuk berhenti, berkali-kali menyerang. Kalau kesanggupan ini datangnya dari saya sendiri, dari kemarin-kemarin mungkin sudah selesai. Tapi kesanggupan ini datang dari Allah. Bapak Saudara, saya mau cerita, perhatikan. 2 Timotius 1 ayat 8 dituliskan, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Enggak usah takut dalam proses kita mengikut Tuhan. Dalam proses kita menyatakan iman, declare iman kita, maka kita enggak perlu takut karena ada kekuatan Allah. Nah perhatikan, Rasul Paulus itu, dia kenyang betul. Saya mau cerita bagaimana figur ini, sosok ini, itu yang kenyang, dia yang sudah penuh dengan yang namanya penderitaan. Dia bilang masalah kapal karam malah berkali-kali. Dipukuli hingga hampir mati Allah berkali-kali. Disesah, disiksa, masuk penjara berkali-kali. Baginya penderitaan itu seperti makanan sehari-hari. Tapi kenapa dia tetap mau melakukan apa yang dia kerjakan? Kenapa dia tetap mau untuk declare imannya, dia tetap mau menyatakan imannya, dia tetap mau memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia melihat penderitaan itu bukan sebagai kutukan, tapi panggilan mulia dari Tuhan, dan panggilan ini untuk bagi Tuhan. Bukan untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri, dia sudah tekor. Kalau untuk dirinya sendiri ketika dia dihajar, disesah, masuk penjara, ya sudah tekor. Kalau bagi diri sendiri sudah rugi, yos mandeko gitu kan, selesai. Kalau bagi diri sendiri nggak ada alasan lain untuk dilanjutkan, nggak ada. Tapi karena Rasul Paulus mengerti betul bahwa panggilan untuk menderita datangnya dari Kristus, dan ini untuk bagi Kristus, ketika dia disesah, disiksa, dia lanjut. Karena ini bukan tentang dirinya. Ketika dia masuk penjara, dia lanjut, karena bukan tentang dirinya. Maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu Saudara jualan sepi karena Anda Kristen, Anda gak usah menyerah, lanjut. Ini bukan tentang Bapak Ibu Saudara, ini tentang Tuhan. Ketika teman-teman anak-anak yang sekolah ini, di sekolah Anda dibully, gak usah lalu terus dilawan atau mungkin terus mogok sekolah, gak usah masuk lagi, gak usah, lanjut aja. Ini bukan tentang Anda, ini tentang Tuhan. Ya kita yang punya bisnis, kita yang punya pekerjaan, kita ngerasa perlakuan gak adil, sudah gak usah dilawan, lanjut terus, bukan tentang kita. Pelayanan juga sama. Sekalipun kita terus jatuh bangun, kita kecewa, kita marah, kita mangkal, jangan berhenti, lanjut. Ini bukan tentang kita, ini tentang Tuhan. Paulus melihat panggilan untuk menderita datangnya dari Kristus dan untuk Kristus. Dia lakukan itu dengan segenap hatinya. Ada satu ayat yang saya senang sekali yang Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Paulus bilang begini, kami gak sanggup memperhitungkan semua yang kami kerjakan ini seolah-olah kesanggupan kami. Seolah-olah kemampuan kami gak bisa. Tidak, dia bilang, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau Bapak Saudara nanti membaca Korintus agak sedikit belok, ya dari Efesus, Timotius itu di Efesus, sekarang kita agak belok sedikit ke jemaat Korintus. Saya perlu bahas ini sedikit karena saya pengen tunjukkan bahwa Rasul Paulus ini seseorang yang menikmati penderitaannya dan tidak berhenti menyatakan diri bahwa dia seorang Kristen pengikut Kristus. Di Korintus, Paulus itu mendapatkan perlakuan gak baik. Dia dibilang bukan rasul hanya karena dia sering menderita, masuk penjara. Kerasulannya dipertanyakan sama orang-orang Korintus. Ya, kualitasnya sebagai seorang figur pemimpin dipertanyakan juga sama jemaat Korintus. Sampai-sampai jemaat Korintus bilang begini, Paulus itu keras dalam tulisannya, tapi ketika bertatap muka kayak orang lemah, lembek, orang berjanji. Paulus itu sampai sedemikian under pressure, di bawah tekanan sama jemaat Korintus. Bahkan Alkitab mencatat sampai-sampai ketika Paulus bilang, aku tuh kalau mau ketemu kamu itu ada rasa takut dan gentar. Stres setiap kali berhadapan dengan orang Korintus.
tekanan sebesar apa yang dihadapi Paulus. Sampai-sampai orang yang berani ini, orang yang sangar ini, Paulus itu kan sangar ya. Itu merasa takut berhadapan dengan jemaat Korintus. Tapi sekali lagi, dia berkata aku masih bertahan, aku nggak bisa mikir, nggak bisa menghitung bahwa semua yang kami kerjakan ini, dia menggunakan kata kami, karena dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, Paulus juga ngomongin tentang Titus, tentang Silas, tentang Timotius, tentang Aquila, Priscilla, orang-orang yang ikut melayani di Korintus. Kami ini nggak bisa ngitung seakan-akan pelayanan ini karena kami. Gak mampu, gak bisa, gak layak. Tidak, kesanggupan kami. Ini pekerjaan Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda nanti menyatakan iman, Anda jualan, diperlakukan gak adil, berikan kualitas yang terbaik, maju terus. Sekalipun dibilang pendeta, siapa tahu itu doa, jadi pendeta tenanan, sudah apa-apa. Dulu saya juga sering begitu, ketika melakukan tindakan yang benar, yang sedikit beda dengan dunia, orang-orang sudah berkata, siapa pendeta, sekarang jadi pendeta betulan. Siapa tahu Anda jadi pendeta betulan. Diaminkan saja. Ya. Bapak Ibu Saudara, kesanggupan kita datangnya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Jangan mundur karena kesulitan atau persoalan. Lihat penderitaan sebagai kesempatan untuk bersaksi. Baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam lingkungan. Ketika Anda merasa menderita, Anda merasa Anda harus berjuang dengan mati-matian. Ya, segala daya upaya sudah Anda kerahkan, tapi Anda terus merasa nggak nyaman, nggak sejahtera. Anda menderita sebagaimana Paulus menderita dalam pelayanannya. Sebagaimana Kristus juga menderita. Dia sudah memberikan kita teladan. Tetap menderita sekalipun dia selalu melakukan yang benar. Mari lihat penderitaan itu sebagai kesempatan untuk kita bersaksi. Jangan protes. Ketika kita ditolak karena iman kita, bersukacitalah. Kesanggupan dari Allah sedang bekerja melalui Anda. Ketika kita dijauhi orang, mendapatkan yang gak baik, gak adil, karena kita Kristen, bersukacita. Kekuatan dari Tuhan sedang bekerja. Kesanggupan dari Allah sedang bekerja. Bukankah seringkali kekuatan Allah justru paling nyata kita rasakan di waktu-waktu paling menderita? Betul? Justru kekuatan Tuhan paling nyata kita rasakan justru di momen lembah kekelaman kita. Di titik paling rendah kita, justru di situ kita merasa kekuatan Allah paling nyata. Karena kita sudah gak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa bersandar sama Tuhan. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, pekerjaan iblis adalah membuat yang memalukan jadi normal dan yang mulia terlihat memalukan. Hati-hati, jangan kita ditipu daya lagi. Yang memalukan terlihat normal. Percintaan sesama jenis memalukan, tapi sekarang jadi normal. Tindakan brutal, bullying, korupsi, memalukan, tapi jadi normal. Kumpul kebo, memalukan, jadi normal. Banyak tindakan memalukan di dunia ini yang kemudian dinormalisasi oleh iblis. Lebih parah lagi, justru yang mulia terlihat memalukan. Apa? Mengakui kita Kristen. Jadi kesannya memalukan. Memberitakan Injil, memalukan. Integritas hidup, memalukan. Wong Kristen harusnya berani mewartakan Injil. Bukan malah mewartakan keburukan orang. Tapi karena kita takut, dibilang sok suci, dibilang pendeta dan lain sebagainya, kita memilih untuk melakukan hal yang justru memalukan. Bapak Saudara, saya akan tutup. Miliki keberanian memberitakan Injil dan menyatakan iman yang didasari kekuatan, kasih dan ketertiban. Sekali lagi, keberanian yang saya dan Bapak Saudara miliki, dasarnya harus kekuatan, kasih dan ketertiban. Jangan percaya pada kebohongan klasik iblis yang memutar balik kebenaran. Malu lahir dari dosa, bukan dari kebenaran. Selama Anda benar gak usah malu. Selama Anda benar gak usah takut.
Prinsipnya selama Anda benar, lakukan, Tuhan yang bela. Kesanggupan kita lahir dari Allah, kita akan dimampukan olehnya. Jangan kecewa, jangan berhenti, teruslah berjalan. Kalau perlu teruslah berlari. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kesanggupan kita bukan karena diri kita sendiri. Kesanggupan ini datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati. Main musik boleh ke depan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya mohon Pak Iwan dan juga Pak Heri membantu untuk pelayanan perjamuan kudus. Silahkan maju, Pak Iwan, Pak Heri. Terima kasih Tuhan. Sambil mempersiapkan hati pikiran kita akan menaikkan suatu pujian terlebih dahulu. Mari kita merenungkan firman. Seraya mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapak. Biarlah pujian ini sungguh-sungguh menjadi doa, pernyataan janji kami. Bahwa kami mau hidup bagi Tuhan. Mendeklarasikan iman percaya kami bagi Tuhan. Mengakui bahwa kami pengikut Kristus tanpa malu, tanpa takut. Dengan berani kami mempertanggungjawabkan iman kami. Dan menunjukkan kepada dunia kemuliaan Injil. Mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar saja, dan kami sungguh-sungguh mengerjakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan sucikan dan layakkan setiap kami, agar pikiran, hati kami, hidup kami sepenuhnya layak dan pantas, bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, menikmati kabar baik, keindahan, keselamatan yang telah kami terima. Terima kasih Bapak, berkati para pelayan-Mu, Pak Iwan dan juga Pak Heri, dalam pelayanan mereka membagikan perjamuan kudus, dipandang Tuhan layak dan berkenan. Hormat puji bagi-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami bersyukur berdoa, haleluya. Amin. Perjamuan kudus dibagikan dan kita akan naikkan pujian ini. Yesus kau benar yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan ku tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini, jemaat Tuhan, marilah kita berdoa dan memeriksa hati kita masing-masing sambil merenungkan bahwa kita semestinya binasa karena dosa-dosa, pelanggaran dan kejahatan kita. Tetapi syukur kepada Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, mati dalam keadaan yang teramat sangat hina, dengan tubuh yang terkoyak dan darah yang tercurah, untuk menggantikan hidupku dan hidupmu. Kita yang semestinya mati menjadi hidup karena Dia telah mati bagi kita. Mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, seraya mohon ampun, seraya mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga Kristus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh syukur Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu ya, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Ya
Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur di hadapan Tuhan kami, sebab oleh karena kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah terkoyak dan tercurah di atas kayu salib, maka kami menjadi manusia yang baru, kami menjadi ciptaan yang baru. Kami tidak menerima hukuman, kami tidak mati dalam kebinasaan yang kekal, tapi kami beroleh anugerah Allah yang besar untuk bersama-sama dengan Tuhan di sorga kelak nanti, karena kami dibenarkan dengan apa yang Kristus telah kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah yang terbesar yang boleh kami terima ini. Firman Tuhan yang sudah ditaburkan, hendaklah tidak kembali dengan percuma dan sia-sia, tapi tertanam dalam hati kami, menjadikan kami pribadi-pribadi orang Kristen yang bangga dengan Kristus kami, yang bangga dengan kekristenan kami, yang berani mengakui dengan perkataan dan membuktikannya lewat tindakan bahwa kami adalah seorang pengikut Kristus yang sejati. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami malu. Ampuni kami kalau selama ini kami ciut nyali. Kami takut menunjukkan dan menyatakan iman kami. Tapi setelah siang hari ini, biarlah kami boleh dalam pimpinan Roh Kudus dikuasai Tuhan, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berani berlandaskan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih Bapak. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Segala hormat dan pujian kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan saja, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya kembalikan pada pemimpin pujian. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan firman Tuhan yang membuat kita untuk berani menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan pembangunan Gerakan 2000, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan, dan Bapa sebentar kami akan memberikan persembahan Gerakan 2000 untuk pembangunan gereja Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Persembahan ini menjadi alat nanti ketika kami sudah mendapatkan lokasi yang benar-benar Tuhan persiapkan untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan Bapak Ibu Saudara, nanti ketika sudah persembahan sekalian yang tadi perjamuan suci bisa ditaruh di sini sekalian ya Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa dikumpulkan sekalian. Kita akan pujikan Aku Jatuh Cinta. Aku jatuh cinta hanya kepadamu.
Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, dan sebentar saya persilakan kepada Mas Yonat untuk pengumuman dan doa syafaat. Salam Bapak Ibu, mari kita akan doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah pagi hari ini dengan sampai akhirnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ya Tuhan, supaya tetap menjadi aman ya Tuhan, dan berkati juga pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Berikan mereka hati yang bijaksana dan adil Tuhan. Dan khususnya Kota Solo Tuhan, jadikanlah Kota Solo ini menjadi kota yang toleransi Tuhan, menjadi contoh-contoh untuk kota-kota yang lain. Dan berkatilah pemimpin yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam Kota Solo ini, dan Engkau ada di dalam seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk badan-badan misi ya Tuhan di seluruh dunia. Tuhan, jaga mereka Tuhan, sertai mereka dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya yang ada Tuhan. Tuhan, perlengkapi mereka dengan kekuatan-Mu Tuhan dan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gedung dan tempat permanen Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau telah mengadakan semua itu Tuhan. Tuhan, lancarkanlah jika nanti kami akan pindah ke sana Tuhan. Tuhan, lancarkan setiap surat-surat untuk memperlengkapi semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami Daniel Raharjo ya Tuhan, dan keluarga. Tuhan, berikanlah kesehatan bagi keluarganya Tuhan, dan berikanlah umur yang panjang Tuhan. Kami juga berdoa untuk cita-citanya dan pergumulannya Tuhan. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang kuatkan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Heri Sasono Tuhan dan keluarga. Tuhan, berikanlah kesehatan dan umur yang panjang Tuhan. Kami berdoa untuk cita-citanya dan pergumulannya Tuhan. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang sertai, Tuhan yang kuatkan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk para jemaat, setiap jemaat yang dapat hadir, dapat merasakan firman Tuhan, biarlah semakin bertumbuh dalam imannya dan semakin bisa untuk memberitakan firman Tuhan ke setiap saudara-saudara yang ada, dan dapat menjangkau jiwa yang lama tidak hadir. Tuhan, kami juga doa untuk para pelayan yang ada. Kami berdoa untuk satuan pelayan, supaya setiap pelayan yang ada dapat solid, dapat bertumbuh dengan baik, dengan arah yang tertuju hanya kepada Kristus, bukan pada diri sendiri. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kekuatan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan ada laporan kas JKI MCC, saldo awal bulan Juni 2.011.100 rupiah, pemasukan 11.893.500 rupiah, dan pengeluaran 4.867.500, dan saldo akhir Juni 9.037.100 rupiah. Dan laporan untuk perpuluhan JKI MCC, saldo awal bulan Juni 1.283.000, dan pemasukan 1.750.000. Untuk pengeluaran 1.720.000, dan saldo akhir Juni 1.313.000. Untuk laporan persembahan rumah Tuhan JKI MCC, saldo awal bulan Juni
8.788.500. Pemasukan 1.406.500 rupiah. Saldo akhir Juni 10.195.000. Untuk laporan keuangan untuk ibadah sepekan, untuk hari Senin jam 6 latihan tamborin. Selasa dan Rabu ada oikos jam 6:30 di tempatnya masing-masing. Untuk info lebih lanjut ada di grup WA masing-masing. Dan kristal di hari Rabu jam 10 pagi. Dan Kamis latihan ibadah latihan pujian dan penyembahan jam 6 untuk ibadah raya 1, jam 7 untuk ibadah raya kedua. Dan untuk Jumat pertama dan Jumat ketiga itu ada menara doa jam 6 sore di ruko ini. Dan untuk Sabtu ada ibadah Metanex, ibadah remaja jam 5:30 sore di Maestro. Dan kembali lagi di hari Minggu ada ibadah pagi jam 8 di ruko Anggowongso dan ibadah sore di jam 5 di ruko Anggowongso. Terima kasih. Ya, sekolah minggu jam 3 sore Mas Yunat. Terus Mas Yunat suruh ngiling-ngiling sendiri ya. Enggak apa-apa, untung Mas Yunat hafal ya. Sampai merem-merem gitu ngiling-ngiling apa ini ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi untuk kegiatan sepekan. Untuk tambahannya jangan lupa tanggal 16 Juli semua oikos ditiadakan karena para koordinator komisi, koordinator oikos, semua bagian daripada Dewan Penata Layanan, kita akan ada rapat evaluasi setengah tahun, penilaian pelayanan selama setengah tahun yang berjalan untuk perbaikan di setengah tahun yang akan datang. Tempatnya di mana? Di Ruko Anggowongso jam 6 sore. Nanti kita juga makan bersama fellowship di sini ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah tanggal 30 Juli itu nanti ada outstanding oikos. Jatuhnya hari Rabu supaya tidak mengganti jadwal oikos ya. Jadi outstanding oikos tempatnya nanti masih menyusul, sedang dipastikan ada beberapa alternatif tempat karena outstanding oikos ini adalah media atau sarana untuk kita merekatkan dan mengapresiasi para penggerak-penggerak oikos. Jadi kita usahakan tempatnya itu bisa nyaman, bisa untuk makan dan juga bisa untuk kita tetap acara. Nah, perhatian bagi para koordinator maupun juga gembala oikos, kali ini outstanding oikos tidak ada perform di tempat. Yang akan kita lakukan adalah festival film pendek. Pendeknya berapa menit bebas, mau 5 detik ya boleh, enggak apa-apa ya. Tapi kan nanti akan ada penjurian, jadi aktor terfavorit seperti kemarin, tapi bedanya ini adalah festival film pendek. Temanya, tema bulan ini yaitu Dare to Declare. Jadi temanya adalah berani menyatakan bahwa kita pengikut Kristus. Silahkan dibuat, yang mau formatnya komedi boleh, yang mau formatnya action boleh, yang mau formatnya horor boleh ya. Mungkin menyatakan kita Kristen dengan mengadakan pengusiran setan di rumah hantu misalnya, ya menarik juga kan itu dibuat ya. Ya, dibalut dengan nuansa tetap ada komedinya, atau monggo silahkan ya, silahkan para koordinator oikos, gembala oikos boleh meramu untuk membuat film pendek, dibantu oleh rekan-rekan pemuda. Anak-anak muda sekarang pinter-pinter Bapak Ibu, enggak usah takut ya, dengan bermodalkan handphone itu sudah bisa bikin film pendek. Ya, minimalnya tidak ada, tapi kalau maksimalnya karena oikos kita lumayan banyak, jadi maksimalnya satu film hanya boleh 7 menit
maksimal itu. Ya, 7 menit. 7 kalau kali 8 itu sudah hampir 1 jam kan. Ya. 8 atau 9 oikos, ya. Kalau ada oikos yang enggak keburu bikin, enggak apa-apa gimana, oikos saya enggak keburu bikin nih gitu kan. Tetap boleh datang, tapi hanya menyaksikan berarti, enggak ikut dalam festivalnya, festival film pendeknya. Ya, jadi tetap boleh datang. Tapi saya dorong oikos-oikos tetap membuat, ya. Pelsungan, Ngipang, Jebres, Colomadu, Kartosuro, Nggawo. Nah, Nggawo ini satu, enggak apa-apa Mas Eko ya. Sekarang kan ada itu film yang tokoh utamanya cuma satu aja gitu kan. Boleh itu ya, coba diramu. Ya, oikos manapun silahkan berkreasi, festival film pendek, temanya apa? Berani menyatakan, dare to declare, berani menyatakan tentang Injil. Nanti akan ada penilaiannya ya, aktor utama terbaik, aktor pria, aktor wanita, aktor pendukung, skenario terbaik ya gitu kan. Jadi kita akan bungkus sekreasi mungkin dan tempatnya nanti menyusul, tempatnya menyusul. Bapak Ibu doakan kita dapat tempat yang terjangkau tapi juga tetap terbaik ya. Itu saja tambahan dari saya. Tanggal 16 itu adalah rapat tengah tahun pelayanan ya, semua komisi oikos semuanya. Kemudian tanggal 30 adalah outstanding oikos. Itu tambahan dari saya ya. Tidak ada tambahan yang lain, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup di dalam doa. Sekali lagi kita berdoa supaya kursi-kursi yang kosong ini boleh terisi, ya. Semangat kembali untuk kita mencari Tuhan, semangat untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Bapa di surga, segala hormat dan pujian kemuliaan kami persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima sepanjang ibadah, melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan kami diberkati. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar Tuhan kami akan pulang. Tentunya kami pulang tidak dengan tangan yang hampa, tapi kami pulang dengan membawa banyak berkat-berkat yang indah dan istimewa dari Tuhan. Bapa di surga, dengarkanlah doa kami. Tuhan, berkatilah rumah tangga kami. Berkatilah pekerjaan tangan kami. Berkatilah kesehatan setiap kami semua tanpa terkecuali, kami dalam keadaan sehat, dijauhkan dari sakit penyakit yang mengancam nyawa. Tuhan berkati dalam pendidikan anak-anak kami bersyukur untuk anak-anak yang sudah mendapatkan sekolah, maupun yang masih berjuang, Tuhan tolong. Untuk pembiayaannya pun Tuhan juga akan cukupkan. Berkati Tuhan dalam setiap pergumulan, tantangan kehidupan, permasalahan yang kami hadapi hari-hari ini. Mampukan kami melewatinya, mampukan kami memecahkan setiap permasalahan itu dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan para pelayan-Mu yang melayani pagi hari ini. Pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, diperlengkapi dengan kepercayaan perkara-perkara yang makin besar. Banyak jiwa dilayani, banyak jiwa diselamatkan. Berkati kami semua agar kami tetap semangat mewartakan kabar baik. Kami tetap semangat menyatakan identitas kami sebagai pengikut Kristus. Kami tidak malu, kami tidak takut, tapi justru kami dengan berani. Kami terus konsisten, tidak pernah berhenti, tidak pernah kami melarikan diri, menjauhkan diri dari Tuhan, tapi kami terus mengiring Tuhan. Dalam iman percaya kami kepada Kristus, kami tidak akan gentar. Justru kami akan semakin berkobar-kobar dan berani mewartakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan menjaga, menyertai, melindungi kami, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Kami tiba di rumah dengan selamat, pertemukan kami kembali pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Khususnya untuk rencana rapat tengah tahun para pelayan, koordinator, komisi, oikos, seluruh penata layanan, juga untuk outstanding oikos akhir bulan ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan membuat ini semua berjalan dengan baik, demi kemajuan, perkembangan, pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati, dan semakin banyak jiwa-jiwa mengenal nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan sebelum kami akan pulang, bersama-sama kami akan menerima dengan iman percaya berkat-berkat dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Pergilah sebagai murid-murid Kristus dengan berani, beritakan Injil-Nya, mengasihi jiwa-jiwa dengan kasih Kristus, dan melayani dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kiranya berkat-berkat daripada Allah Bapa kita, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera, sukacita, persekutuan bersama Allah Roh Kudus, boleh senantiasa termatre dalam hati kita semua tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin.
Bila Engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.